Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi dan lagi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita sampai ke malam 27, dan harus kita syukuri nikmat keimanan dan kelapangan hati kita untuk beribadah mentaati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan harapan syukur ini la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri iman kita, maka nanti Allah akan tambah kokoh lagi iman kita. Dan kalau kita syukuri amal-amal soleh yang dilapangkan Allah, kita melakukannya, mudah-mudahan nanti kita diperbanyak lagi kebaikan amal solehnya, sehingga nanti kita diundang kembali kehadiran Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban agama kita yang disebut dengan istilah rukun Islam atau pilar agama adalah menunaikan zakat. Segala sesuatu yang Allah wajibkan, apalagi dijadikan amalan pokok, amalan pilar, pasti memiliki peranan yang paling banyak, paling utama, baik kehidupan sosial, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Zakat termasuk salah satunya. Setelah syahadat, sholat, puasa, Ramadan, kemudian zakat dan haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi wafat, muncul orang-orang yang membangkang, tidak mau lagi membayar zakat. Alasan mereka dibuat-buat karena hawa nafsu. Kata mereka, kami tak mau mengeluarkan zakat lagi. Kenapa? Karena Nabi sudah wafat. Masa Nabi kami mengeluarkan zakat? Setelah kami berzakat, Nabi mendoakan kami, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan kami merasa tenang. Sekarang kami berzakat, siapa lagi yang mendoakan kami? Tak ada. Ini tafsir nyeleneh, ya, alasan-alasan yang dibuat karena hawa nafsu. Lalu apa yang dilakukan Abu Bakar? Maka Abu Bakar marah dengan semarah-marahnya, dan dia bersumpah, wallahi la aqtulanna man farqa bainas shalah waz zakat. Demi Allah, aku akan terus memerangi orang-orang yang membangkang zakat, membeda-bedakannya dengan salat. Bukankah ada 82 kali Allah mengatakan aqimis shalah wa atuz zakat, aqimis shalah wa atuz zakat. Diulang-ulang sampai 82 kali Allah ulang bahasa seperti ini. Sehingga ulama mengatakan bahwa sesungguhnya sholat yang kita lakukan ini pun tidak akan diterima kecuali kita berzakat, ya. Apalagi zakat fitrah. Ini mirip dengan ayat alladzina amanu wa amilus sholihat, alladzina amanu wa amilus sholihat. Ini berulang-ulang kali juga Allah sebut. Ini menandakan iman tidak diterima tanpa amal soleh, amal soleh tak diterima tanpa iman. Sholat tak diterima tanpa zakat, zakat tak diterima tanpa sholat. Nah, itulah bahayanya kalau kita tidak melakukan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka zakat ini di dalam Islam secara bahasa, sebenarnya zakat ini ada memiliki 3 makna minimal. Yang pertama an-namu, artinya tumbuh kembang. Ini makna dasar bahasa. Tetapi di balik makna bahasa itu ditarik ke dalam kenyataan istilah, memang zakat itu, ya, zakat, infak, sedekah itu dipastikan Nabi, dipastikan Allah
akan mengembangkan harta kita. Kenapa begitu? Yang pertama, Bapak Ibu, Allah sudah menegaskan dengan tegas kepada kita, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaghfir wa yaqdirlah. Katakanlah, dengan telas Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya Tuhan pula yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, wa yaqdirullah, dan dia juga yang buat sempit. Ini Allah yang mengatur rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, dalam bahasa ayat lain, kami yang bagi-bagi rezeki di antara manusia ini, makhluk yang kami ciptakan ini. Nabi Sulaiman pernah merasa kaya, dia minta ke Allah, ya Allah, kasih aku kesempatan memberi makan, memberi rezeki, makan satu makhlukmu yang paling besar. Ya, satu hari saja. Tidak sanggup kau Sulaiman. Walaupun kau merasa kaya, orang paling kaya di bumi ini kuciptakan, gak sanggup. Aku mau coba ya Allah. Baik, kata Allah. Ya, dikumpulkan Sulaimanlah segala makanan, dikerahkan seluruh jin mengumpulkan makanan. Baru didatangkan Allah di tengah laut ikan yang sangat besar. Setelah dikumpulkan makanan begitu banyak menggunung, ditelan ikan sekali telan, langsung habis seluruh makanan yang dikumpulkan Nabi Sulaiman. Subhanallah, ya Allah, begitu kayanya kau buat di bumi ini, memberi makan satu ikan yang kau ciptakan yang begitu gede ini, satu hari aja kau gak sanggup. Bagaimana mau sanggup? Begitu mengumpulkannya sudah berminggu-minggu, berhari-hari, makanan dikerahkan lagi, jin ifrit semua mengerahkan, sekali telan habis. Bagaimana untuk 2 kali 3 kali? Begitulah kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah Allah mengiklankan dia yang mengatur rezeki, meluaskan, menyempitkan, maka Allah menegaskan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif wa huwa khairur raziqin. Siapapun di antara kalian yang berinfak, pasti aku ganti, pasti aku temu kembangkan. Ya. Dan dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka Nabi memperkuat lagi ayat ini dengan bersumpah, ma naqasa malin min sadaqah. Nabi 3, salasa aqsam alaihinna, 3 hal yang Nabi bersumpah. Salah satunya adalah ma naqasa malin qat min sadaqah. Demi Allah, tidak akan pernah berkurang harta yang kamu infakkan. Demi Allah. Nah, kalau ada ayat begini Pak, ada hadis begini, kita harus buktikan biar kita yakin. Saya selalu mengajak kita, ya, guru-guru kita mengajarkan, ketika Allah ngomong sesuatu, Nabi ngomong sesuatu, buktikan. Ayo kita buktikan. Kalau tidak terbukti, Allah itu pembohong. Kalau tidak terbukti, Rasulullah itu pembohong. Kan begitu, supaya beragama ini yakin. Apalagi dalam hadis lain dikatakan setiap hari malaikat itu turun 2 orang ke bumi, ya. Turun 2 orang ke bumi. Yang satu berdoa, apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma, ya Allah, a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang rajin berinfak, dan ya Allah, hancurkanlah orang-orang mumsikan talapan, orang-orang yang menahan, yang kikir, berikan kehancuran. Ini ada 3 hadis sahih yang begini modelnya. Ada hadis sahih lain mengatakan malaikat turun ke langit, turun ke bumi, mereka berseru setiap pagi, dan mereka berdoa hal yang sama, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang kikir dan kembangkan harta orang-orang yang rajin berinfak. Nah, untuk membuktikan ini, ada jemaah kita, apa yang dia lakukan? Setiap pagi dia, ini jemaah ini sebenarnya awalnya orang miskin, setiap pagi dia bawa beras 1 kilo, dia sedekahkan
beras sekilo dengan uang 10.000 setiap pagi. Setiap pagi diamalkan ini. Ya, dia cari yang betul-betul fakir miskin, dia sedekah. Besok dia cari lagi fakir miskin lain, dia sedekah lagi. Nah, setelah dia lakukan ini bertahun-tahun, lapor Syekh, lapor Tuan, ada apa? Sekarang saya sudah jadi miliarder, punya perusahaan, berkembang, punya buruh banyak, dan akhirnya guru kita, salah satu guru kita dihajikan, ya, jadi miliarder. Amalannya cuma itu. Jadi bapak beragama itu begitu, dibuktikan. Jangan didengar masuk kiri keluar kanan. Kalau begitu cara beragama, enggak yakin kita sama Tuhan. Nah, beragama itu harus begitu. Buktikan. Ketika Allah ngomong begini, pegang, buktikan dalam kehidupan nyata. Kitalah nanti yang membuktikan kuasa Allah itu nyata atau tidak. Kalau kita tidak mau membuktikannya, ya bagaimana Allah mau menyatakan kebenarannya? Kita sendiri keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Ya. 1000 dalil kita ungkapkan, kalau tidak terbukti, omong kosong. Orang tidak mau masuk Islam. Tapi satu dalil kita buktikan dalam kehidupan nyata, yang kafir bisa masuk Islam, yang lemah imannya menguat. Begitu. Salah satu profesor di Robert Einstein, ya, di Universitas Yahudi sana, Robert Gilham namanya, di Albert Einstein, dia ahli genetika Yahudi. Ketika dia membaca Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wanita-wanita yang ditolak, istri ditolak suaminya, hendaklah menunggu 3 kali quru. Dia baca ayat ini dalam Quran, bertanya dia dalam hati, kenapa Tuhan orang Islam menyuruh wanita yang dicerai suaminya harus menunggu 3 bulan, 3 kali quru, 3 kali suci, 3 kali haid. Dia teliti. Nah, teliti setiap suami berhubungan dengan istrinya, maka suami akan meninggalkan titik di alat kelamin istrinya, ada tanda, dan tanda itu tidak bisa hilang kecuali 3 kali haid, 3 kali suci, 3 bulan. Kalau tidak 3 kali haid, 3 bulan tidak hilang. Maka dia teliti. Perempuan-perempuan pasien dia yang melahirkan dari kalangan muslimah non Afrika, semuanya memiliki satu tindik, satu tanda di kelaminnya dari suaminya. Tidak ada yang selingkuh. Ketika ditelitinya pasiennya orang-orang Amerika non Islam, rata-rata wanitanya punya 3 titik, 2-3 selingkuh. Ya, dan ketika dia lihat istrinya melahirkan anak ketiga, istrinya memiliki tanda 3 titik. Kaget dia. Lalu diperiksanya gen anaknya, yang 2 adalah anak selingkuhan, yang 1 anak kandungnya. Lalu dia katakan, ya Allah, ternyata yang paling suci di bumi ini adalah wanita-wanita muslimah yang menjaga kehormatannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Nah, begitu cara beragama. Jadi ketika Allah ngomong satu ayat, buktikan, nyatakan, biar kita yakin. Ini konsep zakat, infak, sedekah, buktikan. Gak perlu kita oplos BBM, pertalite jadi pertamax untuk jadi kaya. Buktikan dengan zakat, infak, sedekah ini, kita bisa jadi kaya. Ya, jamaah kita sudah banyak ngamalkan, dan saya juga berkali-kali membuktikan. Allah itu tidak buta. Ketika dia ngomong seperti ini, buktikan. Tapi jangan seperti sebahagian ustadz besar kita itu kan, itu salah, keliru memahaminya. Kalau kau mau beli rumah 2M, infaknya 10%, maka infaknya 200 juta. Dilipatkannya 10 kali lipat, itu balasan akhirat. Kalau kita menetapkan begitu tidak bisa. Itu balasan akhirat yang wajib, yang pasti. Kalau balasan dunia 20 ke 10 kali lipat, itu tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau kita infak sedekah, pasti diganti Allah yang lebih banyak tanpa menetapkan, itu sudah pasti. Yakini saja, ya.
Tapi kalau kita tetapkan balasannya 10 kali lipat di dunia, itu tidak ada firman Tuhan yang seperti itu. Yang ada firman Tuhan itu dibalas di akhirat, 10 kali lipat kali 70 kali 10 kali 700, kan begitu kan? Itu akhirat. Kalau akhirat dikasih Allah pasti. Kita tarik akhirat ke dunia, nah itu kita tidak punya kuasa. Kita mendahului Tuhan. Jadi beda itu slip kesalahpahaman dengan keyakinan. Tapi ketika Allah katakan akan yukhlifhu, silakan buktikan. Jadi dalam agama ini Pak, masalah sahabat itu kalau mereka susah, ribet dalam urusan rezeki, lapor ke Nabi. Ya Rasulullah, aku sangat susah sekali ini, begini, makan pun susah. Baik, ini amalkan ini. Kasih amalan. Setiap masuk ke rumah pulang ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Kalau tak ada orang, assalamualaikum alaina wa ala ibadillah sholihin, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk, baca Al-Ikhlas 1 kali. Diamalkan sahabat. Begitu diamalkan berkembang hartanya. Wah, rajin dia sedekah, disedekahinya kiri kanan, sampai rezekinya itu melimpah. Saudara-saudaranya atau tetangga-tetangganya pun kebahagiaan dari rezekinya. Nah, begitu cara sahabat beragama. Jadi dia minta itu dengan Rasul. Bagaimana supaya kembang harta kita, supaya kaya? Diminta ke Rasul, dikasih Rasul, amalkan, yakini, jadi. Ya, buktikan. Ya, tidak usah kita buat jahat, tidak usah kita buat maksiat untuk memperoleh rezeki, memaksa Tuhan dengan cara bermaksiat. Jibril sudah berkata kepada Nabi. Apa kata Jibril kepada Nabi? Inna Jibril nafasa fi ra'i. Jibril itu menusukkan ke benakku, dia henjamkan ke benakku, kata Nabi. Apa itu? Annan nafs lan tamut hatta tastakmila rizqah. Bahwa manusia tidak akan mati, tidak akan wafat kecuali setelah disempurnakan rezekinya. Ya. Setelah sempurna baru kita wafat. Makanya ciri-ciri orang itu sudah mau meninggal, tak mau makan, tak mau minum. Dikasih makan, minum, dimuntahkannya. Itu rezekinya tandanya sudah habis. Itu ciri-ciri orang mau meninggal begitu Pak. Gak mau makan, gak mau minum lagi. Kenapa? Jatah rezekinya habis. Jadi kalau masih kita dihidupkan Allah kataba ala nafsi rahmah, dia mewajibkan bagi dirinya kasih sayang. Pasti dipenuhinya kebutuhan pokok kita. Tapi berusaha. Siapkan wadahnya. Jangan malas. Kalau kita minta-minta malas, aja Nabi bersumpah, tidak ada orang yang suka minta-minta malas kecuali Allah bukakan pintu melarat bagi dirinya. Makin melarat kita kalau suka minta-minta. Ya, tapi kalau kita bekerja keras, amalkan amalan, banyak sekali amalan dikasih Rasul untuk memperluas rezeki, termasuk salah satunya ini japak infak sedekah. Maka buktikan setiap kali. Saya juga begitu Pak. Kalau lagi sulit ekonomi, lagi susah, ya Allah ini aku infak, yukhlifhu, engkau janji engkau ganti, engkau janji sudah akan ganti, ganti nih Allah. 1-2 hari langsung diganti Allah. Itu berkali-kali saya lakukan. Maka kita semakin yakin dengan Allah, semakin yakin dengan agama, karena kita selalu membuktikan kenyataan keberadaan kekuasaan Allah. Sahabat begitu dididik Nabi SAW. Turun ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Turun ayat ini. Apa yang dilakukan sahabat? Dipegang teguh, Allah itu esa, ahad, ahad, ahad. Bilal disiksa dia. Siapa Tuhanmu Bilal? Ahad. Qul Allah, Allah Maha Esa, Allah yang esa, ahad. Kenapa kamu ikut Muhammad? Iya, karena Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan bahwa Allah itu esa. Bukan Lata Ujamanat, mereka tidak bisa apa-apa. Yang benar itu adalah Allah ahad. Disiksa Bilal, ahad, ahad, dipukul, disiksa, ahad, 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 disiksa, dipukul, dia tahankan, ahad, ahad, ahad. Apa yang Allah berikan pada Bilal? Lewat Abu Bakar, diutus itu Abu Bakar, gerakkan hatinya oleh Allah. Kenapa kalian siksa Bilal? Dia masuk Islam, ikut Muhammad. Wah, Bilal ini budak. Udah aku beli aja Bilal, berapa harganya? Sekian, dinaikin harganya. Nah, bayar. Bilal sini. Mulai sekarang kamu merdeka. Hanya dengan apa? Keyakinan, mempertahankan keyakinannya ahad-ahad. Masalah dunia dia perbudakan. Budak itu paling hina Pak zaman itu.
Dia masalah dia perbudakan, masalah dunia dia selesai, bebas, merdeka. Masalah akhirat dia jadi orang mulia bersama Nabi. Jadi tauhid itu menyelesaikan masalah dunia, menyelesaikan masalah akhirat. Karena Allah itu Maha Kuasa. Jadi kita selalu menuntut. Itu buktikan apa yang dikatakan Allah. Aku yakini, amalkan. Baru Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata kekuasaannya kalau kita nyatakan. Kalau kita nggak nyatakan, tidak nyata. Kita baca ayat, baca hadis, masuk kiri keluar kanan, kita nggak berusaha menyatakannya, nggak nyata. Ana inda abdi dzanni bi, saya sesuai dengan sangka hambaku. Ya. Yang paling unik lagi ada jemaah saya. Turun saya dari mimbar gini di Mabes TNI Sudirman, tiba-tiba ada seorang yang bintang 2 dekat saya, tanya, Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan itu benar? Katanya. Kenapa Pak? Cerita dia, ternyata dia orang Medan. Saya Ustadz sebenarnya orang Medan, rumah saya di Mandala Bypass. Saya dulu rajin istiqomah ke masjid, rajin makmurkan masjid, saya gerakkan itu remaja-remaja masjid. Yes, saya makmurkan rumah Allah itu. Kemudian saya berdoa, ya Allah, luluskan aku mau jadi TNI, luluskan. Nah, tahun pertama tak lulus saya Ustaz. Ya, saya tetap istiqomah, sabar. Tahun depan saya coba lagi, dalam hati saya. Terus saya makmurkan rumah Allah Ta'ala. Tahun kedua saya coba lagi, Allah luluskan aku TNI ini. Aku cita-citaku cuma satu, permintaanku cuma satu, luluskan aku. Aku orang tak berpunya. Tahu-tahu tahun kedua tak lulus lagi. Sabar saya Ustaz. 2 kali sudah tak dikabulkan Tuhan. Yang ketiga saya ancam Tuhan Ustaz. Macam mana Bapak ancam? Saya bilang doa gini, ya Allah, aku cita-citaku cuma satu yang ku minta, aku mau jadi TNI, kau luluskan aku. Emang orang tua orang miskin tak berpunya, tapi aku sudah makmurkan rumahmu, sudah ku ajak orang sholat, ku kerahkan remaja masjid untuk makmurkan rumahmu. Kalau tidak kau kabulkan permohonanku satu ini ya Allah, nanti kau lihat aku akan menjadi preman paling besar di seluruh Indonesia, bahkan lebih hebat dari Anton Medan katanya. Diancam Allah Ta'ala. Setelah itu berangkatlah dia ke Polonia untuk testing di Malang. Begitu di Polonia tiba-tiba datang orang diutus Tuhan. Kamu mau kemana nak? Mau ini, mau testing, sudah 2 kali tak lulus. Oh iya, saya lihat kamu bagus begini. Oh sudah, nanti saya rekomendasi. Tah siapa manusianya dikasih rekomendasi, lulus. Ya, kalau yang kita minta itu wajar, Tuhan tidak pernah menahan. Tuhan itu tidak maha pelit. Tidak ada bahasa pelit di mata Allah Ta'ala. Allah itu maha pemurah. Maka sangka baik kita kepada Allah, maha pemurah. Maka dekatilah dia. Dekati, cintai dia. Kalau dia tidak memberi sesuatu kebutuhan kita yang pokok, marahi dia. Berani nggak marahi Allah? Tapi dia sesudah itu Pak, takut dia. Tapi Ustaz sesudah terkabul gitu, takut saya, nggak berani lagi saya ngancam Allah gitu katanya. Tapi itu pelajaran, dan di dunia spiritual itu sering terjadi. Ya, Allah itu sebenarnya ya ana inda abdi dzanni bi, sesuai dengan sangka hati kita, keyakinan kita. Kadang kita merasa Allah itu seperti orang tua kita yang mengayomi, menyantuni. Kadang kita merasa Allah itu seperti sahabat dekat, tempat curhat. Itulah Ibrahim, maka disebut Khalilullah, teman akrab, teman setia Allah. Kadang Allah itu seperti sang kekasih kita, tempat kita meluapkan rasa cinta, maka dapat gelarlah Habibullah, Rasulullah. Kadang tempat ngobrol, konsultasi, kalamullah, Nabi Musa. Ya sesuai dengan sangka kita Pak. Anak indah abdi dzanni bi. Maka dia dekati dengan ibadah, dekati dengan zikir, dekati sampai kita nanti kenal sama dia. Dan ketika kita sudah akrab kenal, cinta sama Allah, ya sudah. Maka apa yang kita butuhkan perlu kali minta. Ya. Termasuk dalam sedekah ini. Banyak sekali Pak yang membuktikannya, dan itu sudah nyata. Maka istilah sekarang ada istilah orang sekarang sedekah subuh ya. Karena sesungguhnya memang Allah Subhanahu itu Maha Kaya, dan Dia bisa mengkayakan dan menghancurkan kita kapan saja. Dan dunia ini, makanya kadang-kadang dunia ini pun sering dianggap berputar. Berputar kenapa? Ini orang tuanya kaya raya, tapi pelit, nanti hancur, anaknya jadi miskin. Biasa begitu Pak. Karena tiap hari didoakan malaikat itu. Tiap hari malaikat doakannya. Tapi kalau kita rajin sedekah, rajin zakat, infak,
peduli sosial, masyarakat miskin kita perhatikan. Jangankan jatuh miskin, zaman Nabi Musa dalam riwayat ada umat Nabi Musa, suami istri memohon kepada Nabi Musa, ya Musa, kami ini sangat miskin, sudah lama kami miskin, doakanlah, mintakan ke Allah supaya kami kaya. Ya, kalau kami kaya nanti kami rajin berimpak, memperhatikan masyarakat miskin. Lalu Nabi Musa diam, munajat, datang petunjuk. Ya Musa, doakan, kata Allah, aku akan mengkayakan mereka 4 atau 6 tahun, dan sesudah itu mereka akan jatuh miskin lagi. Baik, kata Allah, kalian akan kudoakan dan nanti kalian kaya 4 atau 6 tahun, tetapi sesudah itu kalian nanti miskin lagi. Enggak apa-apa Nabi Musa, kalian doakan, yang penting kami bisa kaya, bisa bermanfaat, kami peduli sosial. Doakan Nabi Musa. So, doakan kayalah mereka ini, Pak. Nah, ketika mereka kaya, rajin berimpak, rajin sedekah, fakir miskin mendoakan mereka, rajin-rajin. Tiba-tiba setelah 4-6 tahun mereka nggak jatuh miskin, sudah 7-8 tahun nggak miskin-miskin. Loh, jadi Nabi Musa heran, ya Allah, janganlah kau permain-mainkan aku. Tak percayalah nanti Allah, orang sama engkau, ya Allah, dulu kau bilang nanti mereka habis 6 tahun dah miskin lagi. Tak miskin-miskin kau buat macam mana nih katanya. Nah, lalu turun wahyu dari Allah. Apa kata Allah kepada Musa? Hei Musa, itu hambaku yang kaya itu setiap hari mereka berimpak, setiap hari fakir miskin membutuhkan mereka, setiap hari mereka berdoa supaya hartanya dikekalkan, agar mereka mampu beramal soleh, berimpak terus menerus. Setiap hari mohon. Kok kira aku ini Tuhan yang apa? Kok kira aku ini Tuhan kejam? Manalah tega aku mengambil hartanya. Orang itu orang taat, cuman aku mau tega. Maka la yaruddul qada illa doa. Dalam hadis lain, tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Hadis lain, tidak ada yang bisa merubah qada kecuali sedekah. Sedekah itu termasuk cara untuk merubah keadaan, Pak. Sedekah itu termasuk cara. Ya, maka jangan main-main dengan amalan sedekah ini. Dalam Quran itu satu ayat mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Menyesal. Apa yang disesali? Ya Allah, kami belum berimpak, kembalikan kami dunia supaya kami rajin berimpak, rajin sedekah, rajin zakat. Nah, salah satu yang disesali orang ahli kubur adalah karena tidak berzakat, berimpak, sedekah. Maka hati-hati, apalagi zakat fitrah. Sahabat itu, Pak, rata-rata zakatnya di atas 2,5%. 2,5% itu adalah impak zakat minimal. Sahabat itu rata-rata di atas 2,5%. Abu Bakar seluruh hartanya diimpakkannya. Loh, untuk anak istrimu siapa yang kau tinggalkan? Apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab separuh hartanya sedekahkan ke Nabi. Utsman 1/3, Ali 1/4, yang lain rata-rata 10%. Ya, sahabat itu begitu. Makanya ulama-ulama besar kita itu rata-rata mereka impak zakatnya itu 10%. Ya, termasuk kaget saya baca ulama ahli spiritual yang tinggi spiritualnya seperti di Medan, Syekh Abdul Wahab Rokan, itu ternyata dia berzakat 10% Pak zakatnya. Setiap dapat uang dia zakatkannya 10% kotor, baru dipakainya. Apa dia bilang? Ini zakat inilah yang membuat kita kaya, inilah zakat inilah yang membuat kita nanti lapang rezeki. Maka setiap dia singgahi satu kampung, dia bangun kampung, dia bangun desa. Singgah dia ke Bak Silam, dia bangun desa. Sampai sekarang masih ada desanya. Singgah dia ke Rokan Hilir, dia bangun desa, dia bangun kampung. Singgah dia ke Malaysia, dibangunnya kota, dibangunnya. Begitulah ulama-ulama besar itu. Dan ternyata itulah yang beliau yakini dan itu amalkan. Dan ternyata beliau mempunyai banyak desa yang dibangun. Kalau sekarang bangun komplek, properti. Kalau beliau desa zaman dulu kan begitu. Dia bangun desa, banyak desa yang dia bangun. Dengan cara apa? Salah satu amalannya itu. Jadi ini harus. Kenapa? Karena di harta kita itu ada hak-hak fakir miskin. Dan Nabi mengatakan sebenarnya alat untuk mendongkrak ketakwaan yang paling bagus, nikmal aunil abdi bitaqwallah. Salah satu yang paling nikmat, yang paling bagus untuk mendongkrak ketakwaan kepada Allah adalah apa? Al-mal. Mal itu disebut mal, artinya cenderung. Hati manusia cenderung ke situ. Dan Allah suka dengan harta. Apabila harta itu diimpakkan di jalannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
alat mendongkrak takwa manusia yang paling bagus adalah harta, kata Nabi, yang paling nikmat. Makanya coba lihat nanti film, tapi mungkin sudah nggak ada itu, rezeki nomplok. Ada masyarakat kita yang megang uang 5 juta, 1 juta pun tak pernah. Kenapa? Pendapatannya sehari 10-20 ribu, nggak pernah megang uang 1 juta pun. Begitu dia dikasih 5 juta, 50 juta, dia langsung menjerit dia, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, begitu mereka menjerit, Pak, mendoakan kita, wasalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ini yang terakhir. Begitu mereka mendoakan kita, ya Allah, tenangkanlah hidupnya, berikan balasan. Langsung hati kita pun tenang. Maka di dalam zakat, infak, sedekah itu ada sakinah. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Doa orang-orang fakir miskin yang kita zakati, infak, sedekah itu bisa memberikan sakinah. Semua kita ini minta hidup tenang. Ya Allah, berikanlah aku sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan sakinah, sakinah, sakinah. Sakinah yang paling tajam itu adalah sakinah yang kita peroleh dari doa-doa fakir miskin. Setelah kita berzakat, berinfak, sedekah kepada mereka, itu paling tajam. Makanya begitu mereka berdoa, hati kita kok langsung rasanya di dada kita lapang gitu. Itu case, itu bukti bahwa apa ini kata Allah benar. Dan kita akan rasakan itu, Pak, nyata. Coba cari nanti orang betul-betul fakir miskin, kasihkan dia 1 juta saja, ya, karena dia nggak pernah megang uang 1 juta, Pak. Pendapatannya cuma 10 ribu, 20 ribu sehari. Begitu dikasih 1 juta tuh menjerit kalbunya, terima kasih dia. Dia doakan kita langsung. Apalagi kalau kita, keluarga kita sebahagian ada yang sakit keras. Wadau mardokum bisadaqah, sembuhkan orang-orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Bisa. Mamaku lagi operasi, suamiku lagi gawat, lagi kritis, tolong doakan ya. Sedekah kita 1 juta, 2 juta sama orang-orang fakir miskin yang taat itu. Menangis mereka doa kepada Allah, itu langsung tembus. Kenapa begitu? Karena orang-orang fakir miskin ini selalu hidupnya susah dan hatinya selalu bergantung ke Allah. Dia selalu dekat ke Allah itu, Pak. Selalu berharap terus ke Allah. Itu hati orang fakir miskin yang soleh begitu. Selalu dia itu berharap, bergantung hatinya ke Allah. Makanya doanya tembus. Ya, itulah sebabnya ketika Nabi Musa bertanya ke Allah, ya Allah, di mana aku bisa menemukanmu? Temuilah aku di tengah-tengah fakir miskin. Tidak ada Allah itu di kemewahan, tidak ada. Maka Ibrahim bin Adam ketika dia punya kerajaan, dia sholat khusyuk, kalau dia mencari Tuhan, datang suara dari atas gentengnya, hei Ibrahim bin Adam, kau mencari Tuhan di dalam kemewahan, kenikmatan kerajaanmu, di itu gak ada Tuhan, katanya. Jadi bagaimana? Tinggalkan semua kepentingan hawa nafsu. Dia tinggalkan semua kerajaannya, dia musafir, dan disitulah dia belajar spiritual sampai dia ma'rifatullah, dia kenal Allah. Lalu dia katakan, sekiranya rasa yang kudapatkan ini, rasa bertuhan, pengenalanku kepada Allah ini diketahui oleh raja-raja, niscaya mereka akan rampok rasaku ini, walaupun harus membunuhku, atau mereka beli, walaupun dengan menyerahkan kerajaan mereka. Saking nikmatnya rasanya bertuhankan Allah itu dan mendapatkan ilmu ma'rifat. Ini yang disebutkan dalam riwayat yang kita boleh. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lapangkan hati kita. Apalagi sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Yang belum mengeluarkan zakat harta, keluarkan. Itu kotoran daki, itu kotoran najis bagi orang-orang yang lebih hartanya. Maka disebut khuzmin, ambil paksa. Kalau zaman Nabi itu diambil paksa, Pak. Kalau enggak kita serahkan, kita diperangi oleh Abu Bakar zakat itu. Kenapa? Itu hak fakir miskin. Dan kita selalu hidup ini menjalimi fakir miskin tanpa kita sadari. Mobil kita keluar knalpot, fakir miskin jalan, rusak paru-paru mereka. Gara-gara apa? Gara-gara polusi udara yang kita ciptakan. Padahal mereka nggak naik mobil kan. Lama-kelamaan 10-20 tahun mereka sakit, batuk-batuk. Kenapa? Karena mobil kita, motor anak-anak kita, dan seterusnya. Saya kira itu saja, karena waktu terbatas. Banyak sekali yang rahasia dari zakat, infak, sedekah ini yang tak mungkin kita bicarakan dalam satu waktu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk semakin taat, semakin yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.